dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya, program Lokakarya pendampingan guru penggerak, ya, saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan acara yang akan kita gelar hari ini berlangsung dengan sukses tanpa ekses. Amin ya rabbal alamin. Rupanya sesi yang pertama telah usai. Segala puji kita kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita umur yang panjang sampai hari ini. Karena tidak semua anak, karena contoh rumah sakit yang meninggal tadi ada 2 orang, 3 orang. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita harus selalu ingat akan kematian. Bahkan di Korea, di meja tugasnya para pemimpin itu disimpan kotak kematian Gen Boy. Nah itulah. Nah mengapa? Karena ketika dia akan melakukan korupsi, dia akan melihat kok TMH supaya ini. Nah untuk itu saya selalu mengingatkan bahwa hal itu, tapi mudah-mudahan apapun harinya, waktunya kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam, supaya kita dapat bersama-sama di surga dengan Pak Agus BN dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya bicara bahwa saya sangat membenci sekali akan ketegangan. Saya tidak ingin seperti jadi tegang, jadi rileks, apalagi perempuan. Perempuan itu harus menyayangi tulang belakangnya. Saya lebih senang kepada perempuan yang tegang, gitu ya. Jadi itu ngomong. Jadi kalau duduk terlalu lama itu akan mengakibatkan tulang belakangnya bengkok lebar. Awewe mah makhluk ciptaan anu ngarame ke dunia. Abi mun awewe mah hayang di dunia teu rame. Kulantaran aya awewe, saya bersemangat untuk hidup lebih lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah tadi mendengarkan paparan-paparan yang panjang, yang pendek, itu adalah kata. Mengapa kita harus hari ini saya mengajak di balik semua itu kita adalah seorang guru. Pak Agus baru saja diangkat jadi PPK. Pemikiran PPK yang ASN sarua. Karena itu bukan pangsiun, can kayak Abdi Presina di pangsiun. Jadi pada intinya dalam waktu tertentu hari ini saya mengajak kita merenungi diri. Kita tidak usah menyesali apa yang terjadi, tapi kita akan siap bergerak melangkah ke depan, ke lurus atau di pikiran. Makanya Bapak Ibu yang diundang ke sini adalah guru-guru yang dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi, pemerhati pendidikan, gitu ya. Jadi dianggap guru-guru, atau yang lainnya lain-lain. Misalnya nama tidak orang TKI AWW karena motor lah gitu. Makanya dari saat Pak Gus bisa karena ojek guru tadi. Soalnya baliknya mau ngomong Jadi paling di pasihan insya Allah kebaikan Bapak KS. Aku persiapan tadi Abi ngomong saya dulu. Jadi tenang saja, saya sangat bangga sekali akan Bapak KS kita yang mendukung acara ini. Terusnya kita lanjutkan. Hari ini saya ingin mengajak atas dukungan tadi apa yang terjadi pada hati saya. Yang pertama, saya merasa terharu. Kalau saya perempuan saya menangis. Ya. Karena terharu atas dukungan dari semua rekan. Yang kedua, saya bangga karena oleh Tuhan digebruskan menjadi guru penggerak. Dimasukkan melalui guru penggerak. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi. Saya akan bercerita tentang guru saya, tentang rekan-rekan saudara untuk bertanya kepada saya tentang guru penggerak, tentang hal-hal dan dijawab. Karena saya punya video dari Pak Nadiem Makarim, punya pendamping yang pintar, ketika jawab demikian. Nah oleh sebab itu hari ini saya mengajak untuk meluangkan waktu dan pikiran. HP kena disimpan, tapi kita HP lumahan kita ini simpan dulu. Kemudian HP lu murah, model lu siapa? Pada itu enak. Simpan dulu. Sebabnya mengapa kita akan berkonsentrasi? Kita akan menjadi stakeholder pertama yang akan menularkan kembali penggerakan. Jadi di awal sebagai pembukaan bahwa guru penggerak
itu selalu merasa tergerak dan melangkah bergerak lalu menggerakkan orang lain. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi karena paradigma pemimpin sekarang ulah loba teh ngomong, tapi nampung pertanyaan-pertanyaan. Saya siap diintegrasi setelah pidato saya. Pertanyaan apapun akan saya jawab. Mau jawab, mencoba. Tenang. Jadi pada intinya saya siap, tidak akan berlama-lama, tapi akan mengajak seluruhnya. Karena di tema itu adalah kolaborasi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, artinya kolaborasi udah pasti terangnya. Nah, profil pelajar Pancasila tanyakeun, teu isin-isin karena saya ini adalah kakak kalian, adik kalian. Ayo bapak kalian mau politik ulahnya. Suami kalian untuk istriku. Jadi teu asa-asa lupakan di rumah, konsentrasi di sini. Dan sebagai babak awal, saya akan menggerakkan hati masing-masing bahwa rekan-rekan sekalian akan dibuka hatinya yang tadinya tidak mau peduli akan dirinya. Saya akan membagikan sebuah lembaran kertas. Ya, ini boleh membantu saya. Ya, saya potongnya presiden. Tapi bagi ke ini harus mempunyai satu, karena di akhir akan ditandatangani oleh Bapak Harja. Iya, nulis dutuna, ya. Gitu. Kayak bisa dicarikan buku Harja sendiri. Dan tulis. Oh iya, ayo. Kalau ini ya, terima kasih. Pak Tommy akan membaca. Dipegang kertasnya satu-satu, disiapkan pulpena. Kami tidak menyediakan pulpena. Nah, cepengan, iya akan menjadi harga diri rekan-rekan sekalian. Jadi bisa nyerong. Iya. Iya. Sudah semuanya mendapatkan? Oh, benar Pak, pulpena hasilnya. Bila dia pulpena salah saya. Nah, saya udah dia udah gancang, saya malah kayak usam. Oke. Ya. Setelah mendapatkan kertas yang masih putih, saya ingin mengajak walaupun ini sudah ada yang tahu dari teman-teman, tapi ini merupakan strategi baru. Saya juga dapat dari Bapak pendamping saya waktu di sana. Nah, untuk menggali potensi pada diri kita sekarang, pikirkan selama 5 menit sampai 7 menit, gambarlah sesuatu yang mencerminkan diri Anda. Ya, gambar monyet. Gambarlah sebuah gambar bebas karena yang Anda nanti akan seorang orang dikasih mic, silakan jelaskan oleh Anda. Tidak akan ada yang mendebat karena itu ekspresi Anda menggambarkan diri Anda. Jadi gambar menggali potensi Anda, ekspresikan dulu diri orang. Sebagai guru orang itu mendina sesatuan maham mirip noporai itu orang gitunya. Atau tapi aku mirip kupu-kupu terserah. Gitunya. Ya silakan waktunya 5 menit dari sekarang. Titik. Gambaran diri sendiri. Kami sudah menyiapkan mic yang preset bagi apa nanti karena ini hajat bersama kami akan memberikannya kepada Pak Agus. Silakan diri Anda itu seperti apa. Yang lain tidak bisa mentok, tidak ada mendebat itu kue. Itunya makanya digambarkan kuncinya apa? Tidak boleh berbohong. Bohongan awak sorangan bawa batu. Ya. Ayo pun gambar buaya. Abi hantu gambar buaya. Ya silakan dengan rasa hormat punten gambarlah yang mengekspresikan diri Anda yang akan Anda jelaskan di pengeras suara. Silakan. Siap, Beres lah. Pak Dede nges pindah pengaji. Boleh di depan sini Pak Bos, di depan saja. Karena ini latihan untuk kebaikan kita juga sejauh. Nah, siap jelas tuh. Buaya darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Pak Jajang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengekspresikan pribadi saya sendiri. Saya di sini menggambarkan ikan. Pasti ada yang koi ya. Kenapa saya menggambarkan ikan? Karena kalau ikan itu gede kahayang, saya irit nggak boy. Nah gitu Pak Jajang. Iya, Saya boleh. Iya, boleh. terus sekarang itu. Terima kasih tepuk. Iya, maka Pak Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menggambar kepala manusia. Di kepala ini ada mata, telinga, bibir, dan yang paling penting di dalam kepala itu ada otak. Berkaitan dengan kolaborasi bahwa di kepala ini kita bekerja, beraktivitas, seluruhnya diawali dari kepala. Ketika kita melihat permasalahan, dilihat dari mata. Ketika kita berpikir, kita menggunakan mata. Lalu ketika kita sudah berpikir, mendapatkan ide, menyampaikan ide, kita menggunakan mulut. Dan ketika ide kita disampaikan, agar ide kita dapat berjalan dengan baik, kita menggunakan telinga untuk mendengarkan pendapat. Maka kepala ini adalah sumber awal pergerakan hidup kita. Kenapa saya menggambarkan kepala ini pelontos? Bukan karena saya terbiasa pelontos, namun saya menghindari rambut untuk menghindari adanya kutu. Saya tidak menginginkan kepala ini terganggu oleh adanya kutu. Uban dan sebagainya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Silakan mic-nya mau diberikan kepada siapa pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jajang yang telah memberikan waktunya. Saya di sini menggambarkan diri saya sendiri ya, ini seorang laki-laki. Mengapa di sini? Karena saya di sini sudah bergambut ya, cuma dikerok. Kemudian ada kumisan di sini menggambarkan insya Allah dakwah IKPI jadi guru penggeraknya dengan berbeda pensiun ya insya Allah mudah-mudahan insya Allah saya akan mengikuti segala aturan-aturan yang akan diadakan oleh guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi, memberi semangat. Iya, terima kasih. Dilanjutkan. Saya pertama kali menggambar itu kepala tuh Mas. Ternyata Pak Tony kepala, terus Tegar juga kepala. Jadi intinya ekspresi saya dialihkanlah menjadi gambar yang kedua, yaitu sebuah matahari. Ya, tadinya kepala sudah dipaparkan. Nah, kalau matahari, seperti kita ketahui matahari berada di atas. Nah, inginnya saya berada di atas, menyinari kehidupan di dunia ini tanpa henti-hentinya, menghangatkan semua orang yang ada di dunia menjadi sumber kehidupan. Nah, mudah-mudahan adanya program guru penggerak, saya menjadi penggerak dan juga menjadi ikut jadi guru penggerak dan bisa menyinari semua kehidupan di dunia ini. Yaitu assalamualaikum. Iya, terima kasih. Silakan mau diberikan kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan mungkin gambar segitiga ini. Pasti saya ini gambar cinta segitiga. Saya akan jelaskan dengan gambar segitiga ini. Iya. Ketika ada suatu bangun lebar di bawah dan meruncing ke atas, itu menunjukkan suatu tujuan. Bukan filosofi. Upami menuju budak kan di hadap ya, hayang bisa maca, hayang bisa nulis, hayang bisa diajar sepeda, hayang bisa kan motor, seueur. Tapi kalau luhur panginten si tujuan eta teh parantos kacapai. Kantornya sakalik deui, mencoba pada dek mah. Di antawisna hoyong bumi, hoyong kendaraan, hoyong
ngagua saling saja. Karena bukan posnya penting deh kalau dia ngagua kayak dia. Kami hiji tadi lah jadi dua. Kalau jadinya hiji dua, sarang tilu, sarang satu. Nah ini tujuan yang paling ujung mungkin belum bisa saya capai. Dan mungkin dalam mencapai tujuan itu seperti halnya mengenai dunia pendidikan, trilogi pendidikan seperti itu. Biasanya seseorang tilu, tridharma, trilogi. Kayaknya abdi ngagambar segitiga teh anu kayak teh tilu, Jadi kedua kan tilu. Nah, segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi upami dibolak-balik ya basepnya anggar bentuknya teh seperti itu. Upami abdi pada ngagambar persegi, takutnya orang berpersepsi bahwa abdi pas masagi. Ah, henteu acan ketika dia. Nge segitilu. Kan teu biji deui. Mun sakitu pengen cenah kaimut ku abdi mah. Nanti saya hubungin Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau disuruh menggambar satu macam saja, sepertinya tidak ya, karena di sini banyak sekali. Saya menggambar sebenarnya hewan yang ini, jauh mungkinnya, tapi nggak ada tulisannya. Di sini menunjukkan bahwa jalan yang sekarang saya tempuh terjal. Berharap nanti suatu saat bisa seperti burung terbang bebas gitu. Di sini ada matahari menginginkan seorang pemimpin penggerak agar Ya, mengharapkan seorang pemimpin penggerak. amin mudah-mudahan. Ya, Ya, terusan mohon atur ini mangga dilanjutkan deui. Ya, ini seluruhnya harus karena hari ini harus seperti polisi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggambarkan seekor hewan. Ini hewan kucing. Oh iya. Karena saya menyukai kucing karena kucing menggambarkan hewan yang asik, mudah bersahabat, dan disayangi semua orang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, Pak Asep Suhaidi mungkin satu senang barang mau. Praktiknya apa? Saya menggambarkan kanal bercakapnya. Sebenarnya namanya teh jadi puluh pakai gara lambung tekalesian tarik jauh mata desian alhamdulillah jasanya terus gitu berang teh biasa nih teh dan tulisna sebagaimana yang dikatakan beberapa tadi saya menggambarkan sebuah kubus tadi kan ekspresi juga apa ya karena menggambarkan ekspresi kepribadian dalam hal ini kubus itu adalah merupakan hanya gambar saja jadi gabungan antara garis dan garis bisa membentuk suatu bangunan dalam hal ini pula bahwa kita maaf ya saya undur mangkola tandur mangkola dulu karena saya malu dalam hal ini jadi katakanlah jangan dilihat orangnya lihatlah pembicaraannya gitu psikologis mengatakan seperti itu iya dalam sambung menyambung menjadi sebuah bangun kita sebagai manusia menggambarkan bahwa tetap harus diitikadkan yang pertama itu adalah selalu kebersamaan dengan seorang pimpinan apalagi kita sebagai sekarang punya guru penggerak saya senior dengan Pak Tony dari Pak Tony ke saya mungkin sekarang yang paling senior dan mau mungkin kapilih jadi guru penggerak gitu saya gede-gede pensiun insyaallah nah kebersamaan inilah yang akan membuat kita berhasil dalam sesuatu hal jadi jangankan
kita ini berpikir yang positif, dalam yang negatif pun kalau kita bersama tetap akan berhasil, apalagi yang positif. Jadi tolonglah suatu kebersamaan kita bersama agar sambung menyambung itu tetap menjadi satu dan menggambarkan sebuah kubus bisa mewadahi berbagai macam hal. Itu saja mungkin, Iya, tepuk karena bahasanya yang lain masih banyak. Terima kasih. Kan dia mau panori. Padahal masih gambar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mengekspresikan diri saya. Saya membuat sebuah ember, walaupun gak mirip. Jadi kata guru saya dulu, ketika kita menggambar sesuatu, kalau gak mirip, namaan dulu gitu di depan. Misalkan gambar munding, ya, gambar munding, saja termirip munding gitu. Karena belah, karena apa? Di sini kenapa saya gambar sebuah ember? Ember adalah salah satu alat untuk menampung air. Nah, di sini mungkin diartikan saya siap menampung segala sesuatu, terutama ilmu pengetahuan yang terutama dari rekan, dari senior ataupun junior ya, sehingga tidak termasuk itu bagus. Nah, jadi segala sesuatu yang bermanfaat untuk saya, yaitu mungkin yang digambarkan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya saya menggambarkan di sini tuh menggambarkan matahari sama seperti Pak Asep. Enggak. Nah, kenapa menggambarkan matahari? Saat diajak untuk seminar lokakarya ini berarti di sini kan tentang guru penggerak. Nah, yang ada di pikiran saya itu tentang pendidikan anak-anak. Nah, saya menggambarkan matahari agar saya sebagai seorang guru bisa seperti matahari yang menyinari anak-anak, khususnya memberikan sebuah ilmu, kemudian anak-anak bisa mengerti, apalagi sekarang mengikuti program guru penggerak. Semoga kita semua bisa seperti matahari, menjadi sesosok orang yang mampu menyinari setiap orang. Terima kasih. Iya, sangat bagus, luar biasa untuk Bu Tanti. Silakan dilanjutkan Bu Neng Sumardi. Sekarang Bu Neng kemarin sudah baru diangkat P3K. Tepuk tangan dulu. Sekarang ini menang ya, rapel. Salam lagi. Ya, mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mah Pak kita bingung mau gambar apa, yang kepikirannya teh gambar air. Karena sesuai karakter abdinya, kalau ini orangnya mengalir, datar, kumaha aya anu ngajak. Sama semua. Ada yang ngajak suku gerak, ayo dicoba dibuat. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Neng. Bagaikan air yang mengalir. Sempat pakai kalau seperti air mama sih. Berikutnya satu lagi Bu Puja boleh atau Bu Fitri? Ayo cepat. Tidak boleh, tidak ada yang mengungkapkan dirinya di sini. Bu Puja apa? Ya Bu Fitri betul. Ya. Mungkin pada yang juga akan walaupun kameramen silakan. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur pemilihan kamar mah di mana tetiasa, yang berbeda kan soal pajajang mengekspresikan tentang apa yang dirasakan, dan saya merasakan di pagi hari ini terharu dan bahagia melihat khususnya kepada Pak Jajang kebetulan adik saya menjadi guru penggerak. Mungkin tadi saya sempat sedikit meneteskan air mata karena beliau kalau di rumah itu mungkin kakak saya mengajarkan berjalanlah dengan harus semangat, harus pede, ya. Dan itu membuat saya terharu dan bahagia. Mungkin itu kado terindah untuk almarhumah kedua orang tua. Boleh tepuk tangan.
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh tepuk tangan. Mana Bu Fitri? Jangan biarkan dirimu ada yang menahan di tempat. Apapun boleh Bu Fitri, cepat-cepat. Tidak. Bu Fitri. Ya. Kosong kertas lagi. Oh, mohon Bu Fitri nanti saja ya. Kalau sudah selesai. Pak Dea, boleh. Oh iya. Oke, kalau demikian tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, karena ini kita santai saja, ada makanan seadanya, bukan seadanya begitu berharga karena yang memberikan makanya salah satunya. Jadi silakan dinikmati saja. Yang berikutnya adalah saya akan bercerita. Banyak yang saya kumpulkan, tapi saya akan mengkapar dulu semampu diri saya untuk menerangkan tentang apa sih guru penggerak itunya. Ulah Pak Agus di saat dekat jalan gede, Pak Agus yang guru penggerak itu mati ya. Yang dekat jalan gede itu yang guru penggerak. Ada nabi Pak Tegar ditonyong, Pak Tegar itu apa? Tapi itu mah hanya sebatas itu sebatas seni hukum. Insya Allah nanti tidak puas dari saya akan putarkan video dari Pak Nadiem langsung. Gitu ya. Nanti saya tungguin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau disuruh menggambar satu macam saja, sepertinya tidak ya, karena di sini banyak sekali. Saya menggambar sebenarnya hewan yang ini, jauh mungkinnya, tapi nggak ada tulisannya. Di sini menunjukkan bahwa jalan yang sekarang saya tempuh terjal. Berharap nanti suatu saat bisa seperti burung terbang bebas gitu. Di sini ada matahari menginginkan seorang pemimpin penggerak agar burungnya juga bergerak. Ya, mengharapkan seorang pemimpin penggerak. Amin, mudah-mudahan. Ya, Ya, terusan mohon ya, ini sebelumnya harus karena hari ini harus berbagai puisi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggambarkan seekor hewan. Ini hewan kucing. Oh iya. Karena saya menyukai kucing karena kucing menggambarkan hewan yang asik, mudah bersahabat, dan disayangi semua orang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, Pak Siswa ini mungkin satu senang barang kok. Kakinya apa? Saya menggambarkan kanal bercakapnya. Puntennya namanya teh jadi puluh pakai gara lambung tekalesian tarik jauh otak desian alhamdulillah biasanya terus berang teh biasa teh dan tulisna sebagaimana yang dikatakan beberapa tadi saya menggambarkan sebuah kubus. Tadi kan ekspresi juga Pak ya, karena menggambarkan ekspresi kepribadian. Dalam hal ini kubus itu adalah merupakan hanya gambar saja. Jadi gabungan antara garis dan garis bisa membentuk suatu bangun. Dalam hal ini pula bahwa kita maaf ya, saya undur mangkola dulu karena saya malu dalam hal ini. Jadi katakanlah jangan dilihat orangnya, lihatlah pembicaraannya gitu. Psikologis mengatakan seperti itu. Iya. Dalam sambung menyambung menjadi sebuah bangun, kita sebagai manusia menggambarkan bahwa tetap harus diitikadkan. Yang pertama itu adalah selalu kebersamaan dengan seorang pimpinan, apalagi kita sebagai sekarang punya guru penggerak. Saya senior dengan Pak Tony, dari Pak Tony ke saya mungkin sekarang yang paling senior, dan mau mungkin kapilih jadi guru penggerak gitu sebenarnya. Saya gede-gede pensiun insya Allah. Nah, kebersamaan inilah yang akan membuat kita berhasil dalam sesuatu hal. Jadi jangankan kita ini berpikir yang positif, dalam yang negatif pun kalau kita bersama tetap akan berhasil, apalagi yang positif. Jadi tolonglah suatu kebersamaan kita bersama agar sambung menyambung itu tetap menjadi satu dan menggambarkan sebuah kubus bisa mewadahi berbagai macam hal. Itu saja mungkin karena bahasanya yang lain masih banyak. Terima kasih. Siapkan
nanti dikumpulkan lalu kita berdoa pula. Tugasnya adalah siapa sih? Iya benar. Rasa hormat, rasa kasihan berarti. Siapa Gus? Tos. Nah, istimewa tos ngahubunginya. Keun ke heula gitu. Aya hareup belajar. Siapa? Oke. Nah, di sini penjelasannya adalah begini. Kami diajarkan mempelajari budaya positif. Nah, sih budaya positif itu? Budaya positif itu segala kebiasaan baik yang harus dikembangkan di sekolah. Tah ayeuna tugasna sadayana minimal satu orang naon sih budaya positif yang akan kita implementasikan terutama di Sumur Bandung dan di SD yang lainnya yang sangat berpengaruh kepada budak. Contoh misalkan di awal pelajaran selalu berdoa surat hafalan. Budaya positif. Nama kan yang tadi dituluikeun ayeuna budak terehe eueuh ngadoa. Jadi pas sholat teh berarti ngareun orang dolin. Apa ca ieu Nah, silakan contohnya itu. Budaya positif lainnya misalkan guru datang lebih pagi dari anak-anak. Oke sih udah coba. Budaya positif ulah sieureun misalnya lain rek dipake nanti dalam kolaborasi setelah dikumpulkan cek goreng itu ieu panjang cek payeung ieu kita buat kesepakatan untuk dilaksanakan di SD masing-masing dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan membuat fakta integritas. Aja. Namun Bapak itu. Jadi ditambahkan saja kalau bisa. Jadi yang sudah berjalan apa, lalu yang akan dikembangkan apa. Oh iya. Ada yang sudah berjalan baik juga tentunya. Ya, terima kasih. Jadi Iwan mau sih pada saat tak mulai positif harus kena ngomong misalnya Pak KS datang lebih isu, contohnya Abi datang Abi datang siapa tuh karena di guru penggerak tidak ingin menuliskan hal-hal yang jelek. Kan ditulisin pokok kan negatif. Harus dong. Ya, selamat menulis. Kebiasaan yang sudah berjalan di kelas khususnya kelas saya pribadi ya. Aduh. Kelas saya mau ngobrol dan kelas sepatu. Kelas pribadi wanya pagi-pagi entah nyaritakeun guru datang ngabeurang da jauhnya. Kasih nyerah. Jauh. Pagi-pagi sebelum masuk biasa kebiasaannya berbaris dulu ningali buku budak anu hideung dicepret terus kebiasaan namanya. Nah, kemudian rambut di insya Allah di urang mah teh anu dicet gitunya da sieun keneh meureunnya di lembur rumahnya. Kapan dah hangit kok. Terus anu yang kedua kemudian masuk kelas biasa berdoa ya. Nah, kemungkinan insya Allah ini mah baru berjalan, mau berjalannya menerapkan raraban yang dulu yang di namanya tis kapohokeun gitu namanya kapohokeun terlupakannya. Insya Allah dapat lama pikir di SD Tanjung guruna Pak Apendi rek balik teh ditanya heula 8 kali 8 Maulang berapa? Maulang kata masuk dia bodoh. Apa nggak salah 72 ya. Nah itu apa dugi kajian 1 deh. Ini pengalaman gitunya. Tapi alhamdulillah upami andai kata rarabanana baru dak apal lah. Ya barudak apa gaya lagi abdi ngarawas era gitunya boga inju walaupun inju kukut gitunya ente inju kukut gitunya ya si Adin dites kamari matematika naon ditekan mana dites naon ieu cenah bagi guru di SMP masuk ke SMP bagi guru takil jalanan ada pohonnya dah nyata luka corona luka naonnya baca cicing di imah gitu dan raraban sakitu ku abdi kan diajarkeun raraban tangan dia Pak nah gitu ya
tangan, Digelis. tapi aman we, hari di bumi mah apa gitu kan. Izin nanya tak diterangkan Diundur aja kan? Keping 12. Marubina Pak PPG. insya Allah lah apa yana dah mumpung abdi tanaga kene Bieu aya tira rencana. tanaga kene aya kekayaan kene gitu nya 2 tahun deui ya 2 tahun insya Allah aya raraban mah ku abdi eta mah pada di istilahnya di apa Sami. di kumahan Ya maju deui 2 hari juga. apa raraban da eta raraban teh pasti engke bakal kacana kana hilupna eta raraban mah sakaliana tekniknya dites di akhir pas bulan. itu Pak misalkan dia pas pelajaran matematika dia semayakeun prites heula misalkan anak diri serat dina eta anu payun-payun nah itu jadi kayak kapenak si ieu mencapai harapan anak gitu kepastian itu pasti bumi yang sama gitu Jagoan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idola banget ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kebiasaan positifnya kami sareng awak di parios ya kita berjalan seperti itu di parios kuku rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk budaya positif yang saya kembangkan saat ini di kelas berawal dari kebiasaan saya Pak. Semenjak SMP saya sudah membawa bekal minum, membawa misting sendiri. Ini berakibat baik Pak, mengurangi sampah plastik. Nah, awalnya saya tidak berpikir saya untuk mengurangi sampah plastik. Saya membawa bekal sekolah itu karena itu bukan duit dan jajan. Namun ternyata hal ini ketika saya beranjak dewasa terpikir oleh saya bahwa ternyata hal yang saya lakukan ini mengurangi sampah plastik di lingkungan saya. Nah, ketika saya memasuki SD Sumur Bandung, pembelajaran masih daring, belum terlihat sampah di sekolah. Namun ketika pembelajaran mulai memasuki pembelajaran tatap muka, saya melihat tumpukan sampah itu, sampah plastik di depan kelas, tekawadahan Pak. Di kelas siapa? Di kelas tekawadahan. Di tempat sampah itu sampai membludak, sampai keluar sampah plastik. Nah, karena saya sudah terbiasa seperti ini, maka saya juga mengajak peserta didik saya untuk membawa botol minum, membawa misting. Ketika orang tuanya sempat untuk membuatkan bekal, silahkan boleh membawa bekal dari rumah. Namun ketika orang tuanya tidak sempat membuatkan bekal untuk anaknya, saya mempersilahkan anak-anak untuk jajan di lingkungan sekolah dengan syarat menggunakan misting yang mereka bawa, tidak menggunakan tempat plastik kertas yang disediakan di yang jualan di lingkungan sekolah. Alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang, walaupun masih ada beberapa peserta didik yang kadang-kadang lupa membawa. Namun sangat efektif Pak. Jika mau disurvei silakan. Ketika pembelajaran kelas saya, sampah plastik di depan kelas saya di tempat sampahnya minim sekali Pak. Kejar aja. Karena ketika jajan pun, apabila guru-guru Sumur Bandung memperhatikan peserta didik kelas saya, ketika jajan pun mereka membawa misting di luar kelas. Ketika mereka jajan minuman pun mereka membawa botol minum untuk membeli minumannya, tidak menggunakan sampah plastik. Itu karakter yang sedang saya terapkan sekarang di kelas saya. Mungkin untuk pengembangan yang lainnya, saya untuk sementara ini tidak akan dulu mengembangkan yang lain, menekankan dulu supaya yang ini lebih baik dari yang
saat ini dilaksanakan. Ditularkan ke kelas yang lain. Menambahkan sedikit ya. Di SMA itu sekarang sudah tatap muka itu tidak boleh karantin. Siswa wajib bawa botol sendiri, bawa makan sendiri. Jadi memang ini hal yang sangat baik kalau dimulai di SD, SMP, ya itu sangat benar. Supaya dieskalkan. Dimasukkan dalam kesepakatan. Lanjut Pak. Sebenarnya Pak, di sini juga kalau untuk Ini bisa dibaca kalau tidak bahwa di guru penggerak itu tidak kurang menyenangi tentang tata tertib. Tersebut apa tata tertib. Abah mengapa demikian? Di guru penggerak itu dirubah tata tertib. Mengapa ada kejadian misalkan Pak Agus ini tereka Bandung bawa helm tadi jing-jingnya kalau nanyakan kayak polisi itu dan dikicau gitu. Nah itu kan tata tertibnya seorang supir harus memakai helm. Tapi nah ketika Pak Agus rencana motor helm jing-jing kalau nanyakan polisi kan ternyambung. Makanya di guru penggerak diajarkan tata tertib itu diganti dengan keyakinan. Jadi kudu yakin Pak Agus teh aing teh make helm teh lain sieun ku polisi tapi bisi ditotong lamun tiguli. Tah di kelas oke misalkan entong jagalah kebersihan di rumah di guru penggerak mah. Jadi aku akan menjaga kebersihan kelas. Gitunya. Tong jaga kebersihan kan saat teh pemerintah teh hukum gitu. Tapi kalau ditulis aku akan menjaga kebersihan kelas berarti pas masuk aku akan mau bicara namun gitu mah jagalah kebersihan saat. Nah itu hal-hal kecil di guru penggerak itu di rumah. Makanya siswa itu diberi keyakinan bukan diberi aturan. Misalkan anak-anak kalian kita bersama akan menggunakan sepatu hitam. Nah budak teh muanya tapi mengapa kita menggunakan sepatu hitam yang sama? Karena untuk menghilangkan perbedaan. Maksudnya menghubungkan misalnya coklat, misalnya sama warna hidup misalnya gitu, maka di sekolah dilakukan penyetaraan. Di sana kampung gitu kalau baik mata. Budak teh meyakini yang pakai sepatu hidup teh demi kebersamaan. Yang nyapu kelas teh demi kebersihan, lain karena piket, lain karena tugas gitu. Memakai helm teh karena yakin lamun diguling bakal terlindungi, ya gitu. Misalkan membaca doa di awal itu karena yakin bahwa Tuhan akan meridhoi segala perbuatan kita ke depan. Lain membaca ayat guru, entong baca doa, guru gitu misalnya budak. Nah maka di kelas selalu diyakini atau diyakinkan dirubah papan-papan namanya, tapi tidak akan menggeser pola lama. Hanya mendampingi. Yang tadinya misalkan jagalah kebersihan diganti menjadi aku akan menjaga kebersihan. Pada baca itu jadi enak. Ngalungkan rokok, cakang rokok misalnya, aku akan menjaga, aku kan kembali ke masing-masing. Nah itu salah satunya. Jadi kalau sudah terdapat tata tertib itu seperti itu yang sudah di sana, kewajiban kita selaku guru yang melek akan kemajuan zaman, walaupun misalkan mendengar karena bukan hanya milik guru penggerak, maka dijelaskan anak-anak yang pertama misalkan tidak jam masuk misalnya jam 7.30 karena memang sudah aturan dari atas. Kalau kalian kesiangan maka kalian akan rugi, tidak akan mengikuti seluruhnya. Dijelaskan hiji-hiji nebol kamu udah yakin, wah kamu ramah sieun tinggalun gitu. Jadi si aturannya dirubah karena keyakinan kelas. Terus yang berikutnya yang terakhir ya, udah aku jadi dibikin. Jadi selalu membuat kesepakatan. Udah pada day kamar. Jadi kita mulai bapak tadi hampir lupa benar. Kurang sepakati lah yuk di kelas teh yang kesepakatan aturan teh gitu entong cek hayang dulu misalnya KWC misalnya temudang tapi disepakati dulu anak-anak ketika belajar kalau yang tidak boleh itu apa cek nanti misalnya keluar masuk. Nah kita sepakati bahwa karena itu mengganggu kita tidak akan keluar masuk. Misalkan di sini contoh nih sebelum ini kita sepakati ini untuk laki-laki pakai perokok karena ayo ngarokok mah cek dulu teh kalau sepakati kembali ruangannya kecil. Dalam rapat atau dalam loka karya kita kali ini kita sepakati tidak boleh merokok di dalam. Jadi bahaya. Di awal ulah pas video berbeda tuh itu merokok. Itu merokok jadi pas saya aturan anak gitu. Di awal mah panting pernah jadi mau merokok. Tapi jadi mata tidak ada kesepakatan di awal. Nah itu sepintas tidak usah jadi ribu-ribu tapi mudah-mudahan jadi bekal masing-masing dan kita tidak usah menunggu masuk guru penggerak dulu. Salah satu
untuk membuat manusia beranak itu hanya melalui pendidikan. Gitu. Terus yang berikutnya tentang Ki Hajar. Ki Hajar tiba halang geus nyieun sakola teh lain nu aneh-aneh tapi taman siswa. Teh filosofi naon sakola taman. Sakola teh ngagamarkeun taman di taman aya bunga yang indah, air yang mengalir, kupu-kupu yang terbang. Jadi budak teh senang kadang-kadang budak hayang bomo di dinya mung balik di taman. Hayu da deh urang mu. Nah, makanya kita selaku guru sekarang Bapak lebih cenderung ke implementasinya. Orang udah menciptakan suasana nyaman. Sumur Barang termasuk asal gersak kemarinnya. Makanya Sumur Barang menciptakan dia taman versi. Walaupun pada malam hari memang guru abdi sebenarnya saya sangat tertarik sekali gitu Pak, jadi termotivasi gitu ya dengan diundangnya saya dan rekan saya ke sini karena kami mengajar selama ini di pelosok Pak. Pertanyaan saya Di mana? di mana-mana. Pertanyaan saya Pak, apakah guru penggerak ini nantinya akan menjadi seorang pemimpin penggerak gitu Pak? Iya. Kalau curhat, ini mah ingin kesetaraan untuk semuanya, melihat dari apa yang terjadi saat ini gitu Pak. Saya juga ingin gitu dengan rekan saya, jangan karena kita di daerah terpencil, istilahnya tidak ada yang menggerakkan kita gitu Pak. Gimana guru mau termotivasi kalau pemimpinnya saja gitu tidak bisa menggerakkan hati guru gitu Pak. Iya. Itu mah untuk apa ya? Sekedar saran gitu. Ini juga saya bingung sarannya harus sama siapa gitu. Iya. Curhat ya. Begitu Pak. Ya, boleh tepuk tangan sayangnya Nah, Bapak akan menjawab langsung. Saya atau sebagai ini akan kembali bahwa akan menjelaskan tentang guru penggerak. Nah, si guru penggerak dan guru penggerak itu sebenarnya sudah ada di UASD. Ya secara umum. Arti secara umum guru penggerak teh guru anu sok rajin bergerak bisa di waktu kadang-kadang tidak katanya nyaman cek kepala sekolah teh tadi bawa budak ya bawa ke kebun ini orang penelitian di kebun meneliti sirup itu guru penggerak atau misalnya cek bisa jadi anteng orang upacara namun si mana yang memimpin pas kibra tapi guru penggerak gitunya. Jadi guru penggerak itu sudah ada minimal satu orang di UASD. Gitu. Makanya dengan PGP itu program guru penggerak Panadi ingin menampung guru-guru itu. Apa yang menjadi kemajuan maka dibukalah program PGP program guru penggerak. Jangan nampung guru-guru anu kreatif. Memang harus kita kepala sekolah seperti itu bagus. Tapi latar belakang guru itu untuk mendidik anak bagaimana? Apakah tidak kekurangan ekonominya? Kalau masalah bos tadi kan berarti atur berbagai macam hal, tidak bisa kesana kemari secara pribadi. Maaf ini bukan berarti itu hal, gitu ya. Jadi Merdeka Belajar di sini bukan kami tidak paham tentang itu, tapi kadang-kadang yang saya alami guru yang cukup senior lah boleh dikatakan sudah lama begitu Pak, mohon maaf ini. Datang lambatnya ke sekolah misalnya taruhlah jadi Merdeka Belajar datang harus jam 6 misalnya, kemudian lagi bahwa dibelajar dari pagi sampai sore. Kemudian lagi ya itu tadi latar belakang guru tersebut karena tidak semua guru berlatar belakang ekonomi yang baik. Maaf, ini saya yang rendah terus terang aja lah, tidak akan membicarakan yang lain begitu lah. Karena berbagai macam hal. Nah itu aja, terima kasih. Boleh, saya sudah paham sambil berjalannya nanti. Jadi ini semampu saya bahwa pemerintah sebenarnya sudah cukup adil untuk mencetak seorang guru diangkat hijau gajinya. Gajinya oke disesuaikan. Ada 10% untuk istrinya, sekian persen untuk anaknya. Dianggap untuk pola hidup di Indonesia, terutama di lembur di sana, pasien kan dicisupannya tradisi Singapura cukup. Tapi adapun menjadi hilang itu namanya kasus pribadi yang hanya akan selesai dengan pendekatan pribadi, dan itu bukan hanya satu orang dua orang, hampir seluruhnya. Tapi sampai saat ini kasus tersebut tidak
bisa menjadi alasan untuk tidak melaksanakan tugas. Karena lamun dia misalnya ngajar untuk gajian 2 bulan 3 bulan kemudian misalnya ini mah gaji sudah dikasih. Resiko pribadi atau kasus pribadi semacam itu memang akan mempengaruhi sekali tentang giatnya etos kerja kita. Tapi hal itu penyelesaiannya sampai saat ini saya juga tahu tidak ada lembaga yang bisa menyelesaikan kecuali memang kalau masalah ekonomi memang harus diselesaikan dengan ekonomi dulu. Nah oleh sebab itu bukan kami tidak mau menjawab, bukan kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas mah kalau ada sumbatan dari pemerintah berarti pemerintah akan disalahkan ketika gajinya dipotong atau dikurangi. Dan kalau misalkan sekarang membaca lagi datang di sertifikasi, gini orang tuh dikenal badai bantu, ada jelasnya. Kurang gaji 4,5 juta datang di sertifikasi masih itu cukup kene. Tapi kadang-kadang pola hidup kurang bersalah, ya pola hidup kurang bersalah. Ini yang untuk kadang-kadang era, gitu. Terus itu tertuna dari datang gitu, terus banyak riwayat di sana gitu ya. Dalam waktu datang kan rahasia masih tidak nama gaji kita, ternyata di ATM dicoba. Nah kalau begitu kurang era. Ngecek aja Jokowi tenang, bahasa teman kami kok gaji dia biar orang digaji teman masalah sia di sana gitu begitu gua kan lama nih mereka kan baik bagus ada gaji mana 4,5 juta golongan 4 ditambah serti tambah ini pada doi ditambah doi nyatanya bupati lalu salah saya di mana coba Jokowi itu saya salah gitu. Tapi adapun dengan demikian bahasa kita selaku sesama saudara berarti kita harus bergerak mulai menurunkan pola kita. Iya dengarkan, fungsi ayah ini talung ngadongnya malah suruh pinuh udah mana beli tanaga. Di iya kan di Ganau, ayo dongeng gitu lah. Terus di Ganau teh ayah telepon, apa namanya saya telepon, bahala yang udah apa ayah di telepon. Buru cek mau di mana yang ngalahirkan. Kita mau kumaha suruh dibawa. Mana enak karena hanya jurali ini kalau pak, ya hanya tidak suruh hayang ke bawah, kewajiban hayang ke tumpuan. Ini tuh jurali ini kalau pak, oh ternyata hiji ingat berarti tidak semuanya akan selesai, maka suruh dipicuin mana enak membuat selesai. Nah itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf secara pribadi dan keluarga, mohon maaf karena sudah berdekat. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berikan untuk yang terakhir kali untuk pesan saya pesan yang lain kepada guru pembimbing saya. Terima kasih Pak, sedikit saja. Saya sangat senang, sangat bangga dan satu hal yang perlu Pak Jajang ketahui dari CGP yang ada di KPB sejumlah 100 berapa Pak sekarang angkatan 4 KPB deh 120 ya. Ini baru Pak Jajang yang melaksanakan aksi nyata ini. Tepuk tangan Pak Jajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 1 Sumur Bandung pada kesempatan ini merasa gembira sekali ya, karena salah satu guru kami telah mengikuti program guru penggerak. Dengan demikian harapan kami sangat besar sekali. Mudah-mudahan saja setelah mengikuti program guru penggerak, Pak Jajang Kusnandar SPD membawa perubahan yang bermanfaat bagi SDN 1 Sumur Bandung. Demikianlah, selamat kepada Pak Jajang yang telah mengikuti program guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Pak Jajang Pak Jajang SPD menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan membawa perubahan ke sekolah SDN Sumur Bandung yang lebih baik dan lebih agresif lagi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya selaku rekan sejawat dari Bapak Jajang Kusnandar mengucapkan selamat kepada Pak Jajang
yang sudah terpilih menjadi anggota guru penggerak. Semoga membawa perubahan yang lebih baik di SD Sumur Bandung, juga menularkan perubahan-perubahan tersebut kepada khususnya saya selaku guru di SDN Sumur Bandung, juga kepada rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat kepada rekan saya Bapak Jajang Kusnandar SPD yang telah menjadi guru penggerak. Semoga membawa kemajuan, khususnya kemajuan di SDN 1 Sumur Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Tanti Ahayul Pertiwi mengucapkan selamat kepada Bapak Jajang Kusnandar SPD telah memasuki program guru penggerak. Selamat kepada Bapak Jajang Kusnandar SPD telah memasuki program guru penggerak. Semoga Bapak Jajang Kusnandar SPD dapat memberikan perubahan yang jauh lebih baik terhadap pendidikan khususnya di SDN 1 Sumur Bandung. Sukses guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jajang Kusnandar SPD, di mana beliau sudah menjadi guru penggerak. Semoga bermanfaat khususnya untuk SD Sumur Bandung, umumnya untuk pukul 8. Saya guru olahraga mengucapkan semangat kepada Pak Jajang guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sony Darmawan mengucapkan selamat dan sukses kepada rekan kerja saya Bapak Jajang Kusnandar SPD yang telah memasuki program guru penggerak. Semoga membawa kebaikan, kemajuan untuk SDN Sumur Bandung ke depan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat buat senior saya Pak Jajang Kusnandar SPD yang sudah mengikuti guru penggerak. Semoga membawa perubahan hal positif untuk SDN 1 Sumur Bandung. Sukses guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udayanti, tugas perpustakaan SDN 1 Sumur Bandung. Salam guru penggerak. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Jajang Kusnandar SPD yang telah mengikuti program guru penggerak. Harapan saya mudah-mudahan Pak Jajang bisa membuat perubahan dan kemajuan khususnya di perpustakaan SDN 1 Sumur Bandung. Mudah-mudahan lebih menginspirasi lagi. Sukses guru penggerak. Kepada Pak Jajang sebagai guru penggerak, semoga sukses selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya ucapkan selamat